Assalamualaikum semuanya, selamat pagi, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi bersama Kak Ririn Putri Rahayu. Di video kali ini, saya akan menceritakan atau menjelaskan bagaimana proses masuknya Islam bisa sampai ke Nusantara Melayu dan terkhususnya bisa sampai ke Provinsi Jambi. Sejarah awalnya masuknya Islam di kawasan Arab. Islam dimulai tahun 622 dan tumbuh lahir di Jazirah Arab. Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW sekitar abad ke-7 Masehi. Sebelum Islam masuk ke Arab, kehidupan bangsa Arab masih sangat jauh dari kata maju dan damai. Seperti keadaan masyarakatnya masih sangat kacau, masyarakat masih menyembah berhala, sebagian besar masih pengikut agama Kristen dan Yahudi, setiap orang masih bersikap semaunya sendiri, keributan dan peperangan masih terjadi di mana-mana, zaman jahiliyah atau masih zaman kebodohan. Lalu setelah Islam masuk ke Arab, kehidupan mereka masyarakatnya berangsur-angsur membaik. Bahkan zaman jahiliyah atau zaman kebodohan sudah bisa teratasi dan diatasi. Namun, perkembangan Islam dan keberadaan Islam banyak yang tidak menyukainya, karena terutama bangsa Quraisy, karena mereka masih percaya budaya nenek moyang dan ajaran nenek moyangnya, dan mereka menentang masuknya Islam karena dianggap menghalangi rezeki mereka dalam mengukir dan menjual patung. Namun, Nabi Muhammad SAW tidak menyerah dan selalu optimis dalam menyebarkan agama Islam. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, ajaran agama Islam dilanjutkan oleh para khalifah, yaitu seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah Umayyah, Khalifah Abbasiyah, dan Khalifah Quraisyah. Setelah mempelajari bagaimana Islam di kawasan Arab, selanjutnya kita akan menceritakan bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara kawasan Melayu. Tetapi sebelum lanjut menceritakan bagaimana Islam masuk ke kawasan Melayu, mari mengenal terlebih dahulu apa itu Melayu. Pengertian Melayu. Melayu berasal dari kata mala yang berarti mula dan yang berarti negeri. Asal usul bangsa Melayu itu melalui beberapa teori. Yang pertama, orang Melayu berasal dari Yunan atau teori Yunan. Berdasarkan teori ini, dikatakan orang Melayu datang dari Yemen ke Kepulauan Melayu melalui dua gelombang, yaitu yang pertama Tua atau Melayu. Disebut Melayu Tua karena gelombang serantau untuk pertama kalinya ke Kepulauan Melayu. Leluhur Melayu ini diperkirakan oleh para ahli arkeologi dan sejarah sudah sekitar 3.000 atau 2.500 tahun sebelum Masehi. Adapun tergolong ke dalam Melayu Tua ini antara lain orang Salakmana, orang Pakai, dan suku lain. Kehidupan mereka masih amat tradisional dan kehidupan mereka ditentukan oleh faktor alam. Keadaan ini yang menyebabkan mereka amat ketinggalan dalam bidang pendidikan, sehingga kemajuan mereka amat lambat sekali. Ada Melayu muda atau Deuteru Melayu. Datang di gelombang kedua, nenek moyang diperkirakan tiba antara 300 sampai 250 tahun sebelum Masehi. Masih memegang kepercayaan nenek moyang yang disebut animisme, yaitu beranggapan bahwa benda mempunyai roh. Teori yang kedua adalah orang Melayu berasal dari Nusantara atau teori Nusantara. Teori ini disokong oleh sarjana-sarjana seperti Crawford, Sultan Takdir Ali Sajahbana, dan Grace Rock. Mereka berpendapat bahwa bangsa Melayu dan bangsa Kawa mempunyai tamadun yang tinggi. Tamadun adalah kota yang penuh dengan komunitas, ras-ras Melayu ataupun rumpun Melayu yang telah maju peradaban dan kebudayaannya. Selanjutnya kita akan masuk mengetahui bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Proses masuknya Islam di kawasan Melayu. Proses masuknya Islam di kawasan Melayu itu ada 5 faktor. Yang pertama, faktor perdagangan. Yang kedua, faktor pernikahan dengan wanita pribumi. Yang ketiga, faktor permusuhan politik dengan Yahudi. Yang keempat, faktor politik. Yang kelima, faktor penghargaan nilai ideologi Islam. Proses masuknya Islam di kawasan Melayu juga itu ada beberapa teori. Yang pertama, teori Arab. Islam datang langsung dari Arab, tepatnya di Hardward sekitar abad ke-7. Yang kedua, ada teori India. Islam datang ke tanah Melayu dari India yang bermazhab Syafi'i, yaitu dari Gujarat, Malabar, dan lain-lain melalui perdagangan. Juga ada teori Cina. Teori ini mengatakan bahwa Islam dibawa ke Nusantara melalui negara Cina, karena Islam telah sampai ke Cina pada zaman pemerintahan dinasti Tang sekitar tahun 659 Masehi. Yang keempat ada teori Eropa. Teori yang
sebelah utara Pulau Sumatera ada teori Bengali. Islam datang dari Bengali di Semenanjung Malaya pada abad 13. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses masuknya Islam di kawasan Melayu itu diperkirakan sekitar abad ke-7. Kemudian mengalami perkembangan di masyarakat secara optimal yang diperkirakan terjadi abad ke-13. Ditandai dengan banyaknya permukiman Muslim baik di Sumatera, Aceh maupun di Jawa di pesisir pantai. Masuknya Islam di kawasan Melayu juga mempunyai pengaruh, yaitu yang pertama di bidang akidah, undang-undang dan pemerintahannya. Sebelumnya masih menggunakan sistem pada Majapahit. Setelah Islam masuk dan datang, segala aturan pemerintah berubah sesuai dengan akidah Islam. Yang ekonomi, masyarakatnya pandai berdagang dengan mengambil sistem dagang sesuai dengan akidah Islam. Yang ketiga ada di bidang bahasa dan sastra, yaitu dapat dilihat dari aksara Arab, Melayu, tulisan India dan huruf Jawi atau Jawa pada karya sastra Melayu. Ada di bidang seni dan arsitektur, dinamika menjadi sesuatu Islami yang indah untuk dilihat dan didengar. Karena Islam di Nusantara juga membentuk komunitas dan entitas politik Muslim, dan juga ada ulama penyebar agama Islam beserta karya-karya masing-masing ulama. Datangnya ulama-ulama tersebut untuk menyebarkan agama Islam. Yang pertama ada ulama Syekh Hamzah Pansuri. Menurut Profesor Zamkashari Profir, beliau merupakan pendiri sekaligus cikal bakal tradisi pesantren di Nusantara. Karyanya salah satunya itu syair burung pingai dan kitab ilmiah Al-Muhtadi. Yang kedua ada Syekh Nawawi Al-Bantani. Karyanya yaitu ilmu fikih dan karamah. Yang ketiga ada Syekh Abdul Hamid Kudus. Karyanya salah satunya yaitu Irsyad Al-Muftadirillah Syarah Kifayah. Setelah Islam masuk ke Nusantara, banyak membawa tradisi-tradisi di bidang seni, budaya, politik dan pendidikan, dan di bidang arsitektur dan kelembagaan agama. Bidang seni dan budaya yaitu ada sholawat Nabi Muhammad SAW, cirinya yaitu menggunakan alat rebana, dan puji-pujiannya dalam bahasa Arab, dan nadanya bernafaskan tinggi. Yang kedua ada tari-tarian seperti salah satunya tari zapin diiringi irama gamus dan tari seudati. Yang ketiga ada wayang golek sebagai sarana media dakwah. Yang kedua di bidang politik dan pendidikan. Pendidikan Islam masuk ke Indonesia dipengaruhi dua faktor. Yang pertama, letak geografis Indonesia yang berada di persimpangan jalan internasional. Yang kedua, kesuburan tanah dan kaya akan rempah-rempah. Institusi pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, pendidikan formal, salah satunya dengan Raudatul Atfal atau RA dan MI dan lain-lainnya. Yang kedua ada pendidikan informal, salah satunya dengan di masjid, madrasah diniyah dan lain-lain. Tradisi-tradisinya yaitu seperti halal bihalal, tobat atau tabwik dan lain-lainnya. Yang ketiga di bidang arsitektur dan kelembagaan agama. Kebudayaan Islam di Indonesia mempengaruhi arsitektur dan tradisi. Arsitektur bangunan masih bernuansa Hindu dan Buddha seperti bangunan makam, bangunan rumah, bangunan masjid, dan bangunan istana. Dan juga menghadirkan lembaga ulama, salah satu contohnya adalah Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama atau LDNU dan lain-lain. Atau ada juga MU. Fungsi dan perannya yaitu pewaris tugas para nabi dan rasul atau warasatul anbiya, dan yang kedua pemberi fatwa atau mufti dan lain-lainnya. Islam juga sudah bisa masuk ke wilayah Jambi. Saya akan menceritakan bagaimana Islam bisa sampai ke Jambi, bagaimana keadaan geografisnya, perkembangan politiknya, dan siapa pahlawan dalam sejarah negeri Jambi. Seperti halnya dengan perkembangannya, agama Islam di Jambi sejak abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Di Jambi telah diduduki penguasa Melayu, Sriwijaya, dan Suwahmabumi. Tahun 1270-an, kekuasaan Suwarnahubumi melemah dan muncul kekuasaan Melayu II, dan ini jadinya Islamisasi di Jambi pada abad ke-13 Masehi. Orang yang pertama kali membawa Islam ke Jambi adalah seorang berkebangsaan Turki yang bernama Ahmad Salim, yang biasa dikenal dengan Ahmad Barus. Lalu Ahmad Salim mendapat gelar Datuk Paduka Berhalo karena telah memusnahkan berhala-berhala yang dipuja masyarakat Jambi.
Lalu Ahmad Salim menikah dengan Tuan Putri Selarop Pinang Masa, dan dari pernikahannya itu banyak melahirkan keturunan, yaitu orang kayu Pingai, orang kayu Kedataran, orang kayu hitam, dan orang kayu gemuk. Pengaruh agama Islam mulai tampak semakin berkembang setelah orang kayu hitam naik tahta pada tahun 1500 Masehi. Beliau sebagai seorang raja telah berhasil memperluas agama Islam di tanah Melayu, dan ia juga telah berhasil mengislamkan saudara sepupunya dari Panguruyung yang dinobatkan sebagai Sunan Pijowan serta Sunan Kembang Sari. Setelah berakhirnya pemerintahan orang kayu hitam, lalu dilanjutkan dengan keturunannya. Pada abad ke-17 Masehi, berdirilah Kesultanan pertama di Jambi, yaitu Sultan Abdul Qahar. Islam juga dibawa oleh seorang Alawiyin yang bernama Habib Husain Al-Baqarah pada tahun 1716 Masehi. Beliau melanjutkan dakwahnya dan menetap di Kampung Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, dan beliau mengajar ilmu pengetahuan Islam seperti Al-Quran, tafsir, tasawuf, fikih, dan lain sebagainya. Keadaan geografisnya di Kota Jambi yaitu merupakan pusat pelayaran dan perdagangan internasional yang sangat besar dan penting dalam berhubungan dengan Asia Timur, Asia Tenggara, Asia Barat yang berpusat di Selat Malaka. Sungai Batanghari bermuara di Tanjung Jabung Timur dan langsung bertemu dengan Selat Malaka, Selat Berhala, Selat Kalimantan, dan Laut Natuna. Ini merupakan jalur berlayar yang sangat penting pada masa awal masuknya agama Islam di Jambi. Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah kepresidenan, Jambi itu terdiri atas 2 kabupaten dan 1 kota. Yang pertama, kabupaten adalah Kabupaten Merangin yang mencakup Kewedanan, Muara Tebo, Muara Bungo, Bangko, dan Batanghari. Terdiri dari Kewedanan, Muara Tembesi, Jambi, Luar, dan Kota, dan Kuala Tungkal. Sekitar abad ke-11 sampai 14 Masehi, bersamaan waktunya di daerah Jambi mulai berkembang suatu corak budaya Islam. Kehadiran Islam pada abad ke-7 Masehi dan sekitar abad 11 Masehi, Islam mulai menyebar ke seluruh lapisan masyarakat pedalaman Jambi. Kehadiran Islam membawa perubahan mendasar bagi kehidupan sosial masyarakat Jambi. Setelah mengetahui asal-usul bagaimana proses masuknya Islam di kawasan Melayu sampai ke Provinsi Jambi, selanjutnya saya akan menceritakan siapa pahlawan dalam sejarah negeri Jambi, yaitu ada pahlawan Sultan Toha Saifuddin. Sultan Toha Saifuddin ini pahlawan nasional yang dikukuhkan pada 24 Oktober 1997. Seseorang yang sederhana, yang bijaksana, dan pemberani dalam membela kebenaran. Sultan Toha Saifuddin Jambi juga pejuang masyarakat Jambi, tegas menentang Belanda. Beliau adalah seorang raja dan ulama yang dekat dengan rakyatnya. Sultan Toha Saifuddin lahir pada tahun 1816 di Jambi, Kampung Gedang Tanah Pilih. Nama kecilnya Raden Toha Jaya Diningrat. Ayahnya bernama Sultan Muhammad Fahruddin, mendapatkan gelar Sultan Kromar pada tahun 1833 sampai 1841. Nama ibunya adalah Siti Maryam Bafadal dan gugur pada 20 malam 27 April 1904. Perjuangan Sultan Toha Saifuddin Jambi yaitu menentang Belanda dan sebagai panglima perang, karena beliau menentang ada akannya Belanda untuk menguasai daerah Jambi dan tidak mengakui isi perjanjian Belanda yang berisikan perjanjian Belanda ingin mengambil kekayaan Nusantara. Dan beliau merupakan pemimpin yang fisabilillah. Sultan Toha Saifuddin gugur, dimakamkan di Muara Tebo, dan perjuangannya dilanjutkan oleh para pejuang Jambi, yaitu ada Raden Matahir, Dapati Parbo, Haji Umar, Raden Pramu, dan Raden Perang, dan lain-lainnya. Sampai dengan perang terakhir di Jambi, yaitu dipimpin oleh Wahid pada tahun 1916 sampai dengan 1925. Setelah perang itu, rakyat Jambi semakin hidup makmur dan terbebaskan dari penjajahan Belanda. Teman-teman, penjelasan dari saya mengenai proses masuknya Islam dari Arab, masuk ke Nusantara, dan sampai ke Provinsi Jambi. Penjelasan dan cerita dari saya dapat menambah wawasan teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and share. Thanks for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.